Oh iya. Misalnya terkena cipratan najis, air pipis misalnya. Syarat yang pertama ketika membasuh itu harus menggunakan air untuk menghilangkan najis. Baik di kulit misalnya di paha atau di celananya harus pakai air. Kalau cuma diusap doang pakai tangan, nah itu nggak sah. Nah, najisnya belum hilang secara hukmiyah. Ainiyahnya atau wujudnya mungkin terangkat, tapi secara hukmiyah masih tersisa. Kemudian kalau andai kata terjadi pada pakaian kita, nah itu tidak cukup dengan kita mengusap saja, harus dibilas. Ya, harus dibilas ataupun datangkan air ke pakaian tersebut, itu kita kucek-kucek. Kalau cuma diusap begitu doang dengan air yang sedikit itu belum hilang secara sempurna. Nah, masalah najis ini sensitif, Pak. Ya, hal yang mungkin kita anggap sudah terlihat tapi asar atau bekasnya itu masih ada, itu masih dikatakan najis, tapi secara hukmiyah. Karena najis tersebut itu terbagi menjadi dua. Ada najis hukmiyah, ada najis ainiyah. Najis ainiyah itu adalah suatu najis yang dapat kasat mata, artinya kita bisa lihat. Tapi ada najis yang hukmiyah tidak bisa terlihat. Sebagai contoh misalnya, ada anak kecil pipis di lantai, ya karena sudah berjam-jam itu tidak dibasuh atau dielap segera, akhirnya itu air kencing terserap ya oleh keramik tersebut, artinya menjadi kering, mungkin karena hawa ataupun karena kemakan waktu. Nah, itu biasanya walaupun sudah tidak terlihat ada wujud najisnya, air kencingnya sudah tidak ada, tapi lantai tersebut tetap dihukumi najis secara hukmiyah. Hukmiyah itu adalah najis yang tidak terlihat oleh mata. Makanya hati-hati. Kadangkala kalau kita ingin membersihkan najis yang misalnya kita punya anak kecil di rumah, kadang di lantai itu netes-netes, kita harus perhatikan betul itu, mana yang netes-netes atau terkena ciratan air pipis tersebut. Maka kalau tadi dikatakan pertanyaannya itu adalah bagaimana kita membasuh pakaian yang terkena cipratan najis, tidak cukup hanya dilap begini saja, harus dikucurkan ya air, kemudian dibilas, kemudian setelah itu disiram lagi, seperti itu.